pertama saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apa sih OJK itu? Jadi, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sekilas info, sebelum adanya OJK, tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal, serta perumus dan pelaksana kebijakan lembaga keuangan berada di bawah wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, tugas tersebut dilimpahkan kepada OJK. Lalu fungsi OJK. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5, OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lalu, wewenang OJK. OJK memiliki 3 wewenang, yaitu 1. Mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, 2. Mengatur dan mengawasi kesehatan bank, 3. Mengatur dan mengawasi aspek kehati-hatian bank. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bank. Apa sih bank itu? Jadi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu, fungsi bank. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian, jenis-jenis bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis-jenis bank dibedakan menjadi 4, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikan modalnya, berdasarkan statusnya, dan berdasarkan cara menentukan harga. Berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi 2, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam bank perkreditan rakyat merupakan bank yang kegiatan usahanya memberikan prinsip konvensional maupun bagi hasil yang dalam kegiatan usahanya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan modalnya. Berdasarkan kepemilikan modalnya, bank dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, bank pemerintah. Bank pemerintah merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Yang kedua, bank swasta nasional. Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta nasional. Yang ketiga, bank koperasi. Bank koperasi merupakan bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh koperasi. Yang keempat ialah bank asing. Bank asing merupakan bank yang modalnya berasal dari pihak swasta asing maupun pemerintah asing. Yang terakhir atau yang kelima ialah bank campuran. Bank campuran merupakan bank yang modalnya berasal dari pihak swasta nasional dan pihak asing. Yang ketiga yaitu berdasarkan statusnya. Menurut statusnya, bank dibedakan menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat memberikan pelayanan transaksi hingga ke luar negeri. Sedangkan bank non-devisa merupakan bank yang hanya dapat memberikan pelayanan jasa perbankan dalam lingkup nasional saja. Sekilas info, tugas dan usaha dari bank devisa adalah sebagai berikut. Yang pertama, melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Yang kedua, melayani pembukaan dan pembayaran LC. Yang ketiga, melakukan jual beli valuta asing. Yang keempat,
mengirim dan menerima transfer dan inkaso falas. Yang kelima, membuka atau membayar traveler check atau TC. Yang keenam, menerima tabungan falas. Dan yang terakhir, jenis-jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Menurut cara menentukan harga jual maupun harga belinya, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional. Untuk mencari keuntungan, bank konvensional menggunakan dua cara, yaitu dengan menetapkan tingkat bunga tertentu untuk pinjaman maupun simpanan, serta pengenaan fee based atas penggunaan jasa-jasa perbankan lainnya. Dan bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah berpedoman pada prinsip-prinsip, bukan hukum Islam. Kemudian, prinsip kegiatan usaha bank. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank memiliki dua prinsip, yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah. Yang kelima yaitu produk-produk bank. Untuk mendukung kegiatan usahanya, bank mengeluarkan beberapa produk, yaitu yang pertama produk simpanan, kredit, dan jasa-jasa bank lainnya. Simpanan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kredit dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu dilihat dari segi kegunaannya, kedua dilihat dari segi tujuan kredit, ketiga dilihat dari segi jangka waktu, keempat dilihat dari segi jaminan, 5 dilihat dari sektor usaha. Jasa-jasa bank lainnya. Selain simpanan dan kredit, bank juga memberikan pelayanan jasa seperti berikut ini. Pertama, jasa transfer, jasa clearing, jasa jual beli valuta asing, jasa kartu bank, jasa safe deposit box, jasa bank garansi, jasa jual beli traveler check, jasa pembukaan dan pelayanan LC, dan jasa inkaso. Yang keenam, lembaga penjamin simpanan. Terkadang ada beberapa orang yang ketakutan untuk menyimpan uangnya di bank. Ketakutan tersebut disebabkan karena banyaknya bank yang dilikuidasi pada saat krisis moneter tahun 1998. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah membentuk lembaga penjamin simpanan atau LPS. Berikut ini fungsi dari LPS. Pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. LPS juga memiliki tugas, yaitu pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Dan yang kelima yaitu melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Yang ketiga yaitu pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan. Efek sendiri merupakan surat berharga seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, serta tanda bukti utang. Fungsi didirikannya pasar modal ialah sebagai sarana penambah modal bagi usaha, pemerataan pendapatan, peningkatan kapasitas produksi, penciptaan tenaga kerja, peningkatan pendapatan negara, dan sebagai indikator perekonomian negara. Peran pasar modal ialah A. Sebagai lembaga intermediasi selain bank. B. Memungkinkan para pemodal menginvestasikan dananya pada kegiatan bisnis yang menguntungkan. C.
memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak luar dalam rangka perluasan usaha. D. Memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. E. Memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh dana lancar atau likuiditas dengan menjual surat-surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Struktur organisasi pasar modal dalam buku pengantar pasar modal Indonesia terdiri atas Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapepam, sekarang digantikan OJK, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Lembaga Penunjang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal, Pemodal, dan Emiten. Instrumen pasar modal. Berikut ini beberapa instrumen yang dijual di pasar modal. A. Saham. Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. B. Obligasi. Obligasi merupakan surat perizinan atau kontrak antara investor dengan perusahaan yang isinya menyatakan bahwa investor telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. C. Instrumen derivatif. Instrumen derivatif adalah efek turunan dari efek utama yang sifatnya penyertaan dan utang. Instrumen derivatif yang ada di pasar modal adalah 1. Buku raik, 2. Waran, 3. Kontrak. D. Reksadana. Reksadana adalah tempat yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki keinginan untuk investasi, yang selanjutnya dana-dana tersebut akan diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi. 5. Mekanisme transaksi di pasar modal. Mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal dibedakan menjadi 3, yaitu pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Perasuransian. Asuransi sendiri adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak bertanggung jawab membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapat pergantian atas resiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Fungsi utama sebuah asuransi ialah sebagai pengalih resiko atau transfer resiko atau disebut juga risk transfer. Risk transfer adalah mengalihkan resiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Asuransi memiliki 3 peran, yaitu sebagai antisipasi hilangnya pendapatan sebelum meninggal dunia, sebagai antisipasi hilangnya pendapatan setelah meninggal dunia, serta dana di hari tua. Jenis-jenis asuransi dikelompokkan menjadi 2, yaitu dilihat berdasarkan fungsinya dan berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan fungsinya, asuransi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Berdasarkan kepemilikannya, asuransi dibedakan menjadi 4, yaitu asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, asuransi milik perusahaan asing, dan asuransi milik campuran. Prinsip-prinsip asuransi terdiri atas 6, yaitu insurable interest, utmost good faith, indemnity, proximate cause, subrogation, and contribution. Produk-produk asuransi dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu produk asuransi kerugian, produk asuransi jiwa, produk asuransi kerugian dalam program asuransi sosial, dan produk asuransi jiwa dalam program asuransi sosial. Dana pensiun. Pensiun adalah hak seorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia tua atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Menurut Kashmir, menjelaskan bahwa perusahaan pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 PMK 010/2012, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program
yang menjanjikan manfaat pensiun. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun dapat dilihat dari 3 pihak, yaitu pihak karyawan, pihak pemberi kerja, serta bagi lembaga pengelola dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun dapat dilihat dari 3 pihak, yaitu pertama, pihak karyawan, kedua, pihak pemberi kerja, dan ketiga, lembaga pengelola dana pensiun. Dana pensiun memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, fungsi asuransi, kedua, fungsi tabungan, dan ketiga, fungsi pensiun. Dana pensiun menurut jenisnya dibedakan menjadi 2, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Asas-asas dana pensiun. Pengelolaan dana pensiun diselenggarakan berdasarkan beberapa asas berikut ini. A. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. B. Asas penyelenggaraan sistem perdanaan. C. Asas pembinaan dan pengawasan. D. Asas penundaan manfaat. E. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Jenis-jenis pensiun dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan berperan sebagai sumber pembiayaan alternatif yang memiliki kemampuan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian sosial. Selain itu, lembaga pembiayaan juga berperan dalam pembangunan di mana lembaga ini diharapkan mendapat mengatasi masalah permodalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik itu individu maupun badan usaha. Jenis-jenis lembaga pembiayaan terdiri atas sewa guna usaha atau leasing, anja, piutang, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan modal ventura. Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan terdiri atas 2, yaitu konvensional dan syariah. Lembaga pembiayaan konvensional, nasabah diharuskan untuk mengembalikan dana yang dipinjam ditambahkan dengan bunga untuk masa yang akan datang. Sedangkan dalam pembiayaan syariah menggunakan akad murabah di mana pembeli dan penjual akan bersepakat beberapa margin keuntungan yang bisa dinikmati oleh penjual. Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jumlah jaminan barang-barang berharga tertentu. Tujuan utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan lintah darat yang bunganya tinggi. Pegadaian memiliki fungsi yaitu mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan bunga rendah. B. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. C. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. D. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. E. Melakukan pengembangan dan penelitian serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Peran pegadaian. Pegadaian memiliki peran sebagai berikut. A. Pegadaian sebagai usaha yang unik. B. Pegadaian memiliki karakteristik yang berbeda di antara lembaga keuangan lainnya. C. Pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. D. Pegadaian penggalang ekonomi rakyat. Jenis pegadaian. Pegadaian terdiri atas 2 jenis, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional merupakan pegadaian yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional. Pegadaian syariah merupakan pegadaian yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Produk pegadaian. Selain memberikan pinjaman, pegadaian juga memberikan pelayanan-pelayanan berikut ini, yaitu A. Jasa taksiran barang-barang berharga yang dimilikinya. B. Jasa penitipan barang-barang berharga. C. Pemberian kredit pada karyawan. D. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan usaha tertentu.